Halo anak-anak, Shalom. Pagi ini kita akan lanjut di materi tema 1, subtema yang kedua, IPA kelas 5, bagian-bagian rangka manusia. Kemarin sudah disampaikan secara sekilas dan hari ini kita akan membahasnya lebih mendalam. Mari kita simak. Bagian-bagian rangka tubuh manusia. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak ya. Ini ada di bagian atas sini, rangka kepala atau tengkorak. Bagian yang kedua adalah rangka badan. Nah, rangka badan ada di sebelah sini. Kemudian yang ketiga ada rangka anggota gerak. Nah, di sini ada tangan dan juga ada kaki. Rangka anggota gerak atas berarti ya ada tangan kanan dan juga ada tangan kiri. Rangka anggota gerak bawah itu ada kaki kanan dan ada kaki kiri. Lanjut. Kita akan mempelajari satu persatu dari rangka kepala atau tengkorak terlebih dahulu. Masih ingat ya? Anak-anak silahkan dihafal untuk bagian-bagian di masing-masing rangka ini nanti. Untuk rangka kepala yang pertama adalah di sini ada tulang dahi. Ya, silakan tunjuk dahi kalian. Ya, di situ ada tulang dahi. Kemudian ada tulang hidung, tulang rahang atas ya, bagian atas bibir. Kemudian ada tulang rahang bawah ya. Selanjutnya ada tulang pipi. Yang mana pipinya? Ya, oke. Selanjutnya ada tulang baji, pelipis ya, agak di bagian samping belakang. Kemudian ada tulang kepala belakang dan ada tulang ubun-ubun. Selanjutnya, rangka badan. Nah, rangka badan ini terdiri dari 4 bagian. Ada tulang belakang ya, bagian punggung kalian, nah sampai ke bagian tulang ekor. Kemudian ada tulang rusuk ya di bagian samping sini dan ada tulang dada. Kemudian ada tulang gelang bahu, nah bahu dan lengan kalian. Kemudian ada tulang gelang panggul, nih bagian panggul kalian. Bagian ini pun menjadi bagian yang harus dihafal, baik nanti dihafalkan untuk nama-namanya tapi juga jumlahnya. Mari kita hafalkan. Silakan anak-anak, jari kalian ya, silakan menyentuh bagian belakang leher kalian. Sudah? Yuk mari kita menghafal. 7 ruas tulang leher. Turunkan agak ke bawah ya. Jari kalian, nah di situ ada 12 ruas tulang punggung. Turun ke bawah lagi ada 5 ruas tulang pinggang. Turun lagi ada 5 ruas tulang kelangkang. Nah kemudian ada yang paling bawah ini ya. Ini nggak harus dicari-cari, nggak apa-apa. Ini bagiannya agak masuk ke dalam ya. Ada 4 ruas tulang ekor. 7, 12, 5, 5, 4. Oke, selanjutnya untuk tulang rusuk terlebih dahulu ya. Bagian atas di sini ada tulang rusuk pertama. Bagian selanjutnya kalau kalian hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ruas rusuk sejati. Ada 7 ruas ya. Kemudian selanjutnya ada 3 ruas rusuk palsu. Ini bagian yang bawah. 1, 2, 3. Selanjutnya ada 2 ruas rusuk melayang. Ini loh melayang, tidak tersambung seperti yang bagian atas ya. Kemudian untuk tulang dada. Tulang dada ini dibagi menjadi 3 bagian. Tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada taju pedang ya. Oke anak-anak. Selanjutnya di sini ada tulang gelang bahu.
Ada tulang selangka, ini bagian pundak kalian lurus, itu ada tulang selangka. Kemudian tulang belikat ini ada di bagian punggung belakang. Kalau telapak tangan kalian menyentuh bagian punggung, bagian belakang ya, tangan kanan menyentuh punggung bagian kiri lewat depan ya, itu ada tulang belikat. Kemudian ada tulang lengan ya. Nah, untuk tulang gelang panggul, di sini namanya tulang usus. Kemudian ada tulang duduk dan ada tulang kemaluan. Selanjutnya anak-anak, untuk rangka anggota gerak, masih ingat ya? Rangka anggota gerak dibagi menjadi dua. Apa tadi? Rangka anggota gerak atas atau tangan dan rangka anggota gerak bawah atau kaki. Mari kita melihat dulu untuk rangka anggota gerak atas. Di sini ada tulang lengan atas. Silakan pegang tulang lengan atas kalian ya, bagian lengan atas kalian. Kemudian ada tulang pengumpil. Ingat, tulang pengumpil adalah tulang yang lebih besar, sejalur dengan jari jempol atau ibu jari kalian. Kemudian satunya ada tulang hasta. Nah, kemudian ada tulang pergelangan. Mana tulang pergelangan? Ya, kemudian ada tulang jari tangan. Selanjutnya, untuk rangka anggota gerak bawah, di sini ada tulang paha. Ya, kemudian ada tulang tempurung lutut. Mana tempurung lutut kalian? Oke, selanjutnya ada tulang kering. Tulang kering ini tulang yang menyusun kaki kalian yang jauh lebih besar. Ini sejalur dengan ibu jari. Kemudian yang satunya agak ke belakang ini tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Mudah ya untuk mengingatnya. Oke, selanjutnya jenis-jenis tulang berdasarkan bentuk. Perhatikan ya, berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 macam. Ada tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Pipih ini ya bentuknya pipih atau gepeng. Di mana kita bisa temukan? Ada tadi di tulang belikat, bagian punggung kanan kiri. Tulang dada nih ya. Nih, di sini ya tulang pipih. Ya. Kemudian ada tulang rusuk, tulang panggul. Tulang-tulang yang menyusun tengkorak ini adalah tulang pipih atau gepeng karena di dalamnya ada otak kita. Oke, selanjutnya ada tulang pipa. Tulang pipa tentu bentuknya seperti pipa, bulat panjang. Di bagian pusat terdapat rongga yang besar. Ini tulang pipa. Di bagian dalamnya ini ada rongganya. Nah, tulang-tulang mana saja yang bentuknya seperti pipa? Ada tulang lengan, ini ya tulang lengan. Kemudian ada tulang paha dan tulang ruas jari tangan ya. Bisa juga jari kaki. Oke, selanjutnya ada tulang pendek berbentuk bulat pendek. Ada di mana kita temukan? Ada di tulang pergelangan tangan ya. Ini tulang pendek. Kemudian ada di tulang pergelangan kaki. Ada di ruas-ruas tulang belakang sini ya. Kemudian ada di tulang tempurung lutut. Nah, ini tulang pendek. Selanjutnya, jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusun ya. Kalau tadi bentuk, ini zat penyusun. Tulang dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang namanya tulang rawan atau spons. Ini lebih empuk. Di mana kita temukan? Ada di tulang hidung kalian. Coba pegang hidung kalian bagian depan. Kemudian tulang daun telinga dan tulang pada embrio atau janin atau bayi yang belum lahir. Selanjutnya ya, oh ya, ini ada tulang spons. Nah, ini bentuknya berongga-rongga. Nah, kemudian ada tulang keras. Contohnya adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang paha. Hampir sebagian besar tulang kita tersusun dari tulang keras. Ini tulang keras ya, tersusun atau sebagian yang keras, tapi dalamnya tadi loh ada rongganya. Nah, disinilah terletak ada sumsum tulang. Selanjutnya,
Mari sekarang kita belajar tentang jenis-jenis otot dan fungsinya. Anak-anak, otot kita itu ada 3 macam. Ada otot polos, ada otot rangka, dan ada otot jantung. Mari kita ketahui apa perbedaan mereka. Otot polos ya, adalah otot yang menyusun organ internal atau bagian di dalam tubuh kita. Contoh pada lambung dan juga pada usus. Ini ya, pada organ dalam tubuh kita. Oke, ini bentuk otot polos. Otot polos ini mempunyai bentuk seperti perahu. Lihat, dia pipih di bagian samping ya. Oke, selanjutnya dia terletak pada organ bagian dalam. Ini tadi ya, ada lambung ya, ada usus halus, ada usus halus, ada usus besar ya. Ada di bagian organ dalam. Dan kemudian dia gerakannya lambat. Dia mudah lelah, dia bekerja secara tidak sadar atau tanpa perintah otak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah organ dalam ini bekerja secara otomatis tanpa kita perintah. Seperti contohnya adalah lambung tadi. Kita tidak perlu berkata kepada lambung, "Lambung, ayo cerna makananku." Atau pada usus, serap ya sari-sari makananku. Tidak, kita tidak harus memerintah lambung dan usus, mereka pasti akan langsung mencerna ketika kita makan. Oke, itu artinya ya, jika otot polos ini bekerja tidak sadar. Oke anak-anak, selanjutnya ada otot rangka. Otot rangka ini adalah otot yang melekat pada rangka atau tulang. Ini ya, melekat pada otot atau tulang. Melekat pada rangka atau tulang. Oke, anak-anak, otot rangka bentuknya seperti ini. Dia silindris dengan garis gelap terang. Dia ini punya nukleus yang banyak, nukleus itu inti sel ini ya, yang banyak. Namun letaknya tidak di tengah, tapi di tepi-tepinya. Dia bekerja secara sadar atas perintah otak. Maksudnya adalah dia akan digerakkan kalau kita punya keinginan menggerakkannya. Misal, aku mau bangun tidur, maka kita akan menggerakkan kaki dan tangan kita untuk kemudian bangun dan berdiri. Ya, untuk bangun dan berdiri. Selanjutnya, di sini otot rangka ini tidak mudah lelah ya, dia kuat. Ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang menyusun dinding jantung. Ini ya, otot jantung, dia berbentuk silindris. Perbedaannya, dia punya cabang atau sinsitium. Dia terletak pada jantung, punya nukleus atau inti sel di bagian tengah sama seperti otot polos. Hanya dia bentuknya bercabang. Dia bekerja secara tidak sadar atau tanpa perintah otak. Dan dia juga dikatakan tidak mudah lelah. Kenapa dikatakan dia bekerja secara tidak sadar? Karena jantung ini bekerja tanpa harus kita bilang, "Jantung, ayo berdetak." Nah, tanpa kita bilang begitu, jantung pasti sudah berdetak. Karena kalau sampai jantung ini kemudian tidak berdetak, berarti dikatakan apa? Mati. Nah, jantung ini tanpa kita perintah, dia akan tetap berdetak. Sekalipun bahkan ketika kita tidur, jantung akan tetap berdetak. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung tadi. Berfungsi melaksanakan kerja, melakukan aktivitas. Misalnya berjalan, memegang, dan mengangkat. Otot apa yang sedang bekerja ini? Yaitu otot lurik atau otot rangka ya, namanya ini sama, boleh disebut otot lurik, boleh disebut otot rangka. Ketika kita berjalan, memegang dan mengangkat, maka ya kita akan menggunakan otot lurik kita. Selanjutnya, untuk mengalirkan darah, mengedarkan ini sari makanan dan oksigen. Oh, mengalirkan darah ini berarti menggunakan pembuluh ada dalam tubuh, mengedarkan sari makanan. Oh, ini juga di dalam tubuh nih oksigen. Untuk diedarkan di seluruh bagian tubuh itu termasuk dalam organ dalam.
Kalau tadi ada di bagian organ dalam, berarti otot apa ya? Ya, ada otot polos yang bekerja. Selanjutnya, untuk menggerakkan jantung. Wah, ini fungsi otot apa ya? Jelas, otot yang menyusun jantung, yaitu otot jantung. Oke anak-anak, sekian materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kalian good job, luar biasa semuanya. Kamu hebat, sudah belajar sungguh-sungguh. Terus semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus menolong selalu.